Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, al ulama al aizza, para alim ulama, para kiai, para guru, para alim, wabil khusus guru mulia kita Sayyidi Kiai Haj Tohawi Romli, atau yang biasa kita sebut Abang Toh, yang hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, mata'alallahu bituli hayati fi siha wal afiyah. Kita doakan guru mulia kita mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan insya Allah ditambah-tambah istiqomah dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan juga para tokoh masyarakat, para kesepuhan, dan juga yang saya hormati keluarga Sahibul Hal Al-Mahfurlah Kiai Haji Asmadi, putra-putra beliau. Kita doakan mudah-mudahan putra-putra beliau bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya dan selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini tokoh yang tidak asing lagi, yang di mana-mana wajahnya sudah sering kita lihat, mau di darat atau mau di sosmed dia, dan gampang diingat wajahnya, dan insya Allah kita nggak pernah lupa. Kiai Haji Profesor Dr. Andes Effendi PF ya. Saya tadi tanya, kan saya sebut profesor. Biasanya orang alim itu rambutnya putih, penemu sesuatu yang ilmu yang baru, profesor itu pasti rambutnya putih. Saya tanya, itu putih kenapa? Itu asli bukan? Marah dia. Ya biasalah, kita sadar ya. Masya Allah, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah tambah digandrungi oleh perempuan-perempuan. Fannya banyak, terutama kaum ibu-ibu ya. Iya, Masya Allah. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita duduk di masjid yang mulia, yang agung ini dalam rangka menghadiri acara Zikrul Haul, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca sholawat. Ini adalah bentuk kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, terutama kenikmatan Islam dan iman yang mudah-mudahan tetap kokoh di hati kita semuanya sampai kita menemui ajal, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mohon maaf saya lupa tadi yang barusan qori Kiai Badrus Salam, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan beliau juga panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia mulia Nabi Yuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallamah,
yang mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah semuanya selamat jauh dari api neraka, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hadirin, saya enggak lama, cuman sebentar aja, karena ada yang lebih bagus, lebih alim, lebih luar biasa, nanti akan disampaikan oleh guru mulia kita. Saya cuman mukaddimah saja, pilih tisor secara singkat saja. Acara-acara seperti ini sebetulnya acara yang sangat berguna manfaat bagi kita semuanya, di mana acara ini kita diingatkan oleh seorang tokoh ulama yang luar biasa yang telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan peninggalan beliau ini terus menerus bisa dilanjutkan oleh putra-putrinya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat keberkahan dari beliau semuanya. Amin ya Rabbal. Selain dari itu, ini pelajaran juga bagi kita, bahwa ini adalah bentuk kecintaan keluarga atau putra-putra dari almarhum mencintai orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kita tidak boleh melupakan orang yang telah meninggal. Terlebih-lebih lagi seorang anak yang ditinggal orang tuanya, maka wajib seorang anak tadi selalu berbakti kepada adanya, kepada ayahnya. Tetapi masalahnya berbakti ini bukan di hidup saja. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berbakti ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Kalau mungkin mereka masih hidup, kedua orang tua kita atau kedua orang tua ayah ibu seseorang masih hidup, gampang mungkin. Tetapi ketika mereka telah meninggal dunia, maka sebagai bakti kecintaan anak kepada orang tuanya agar tidak putus meskipun orang tuanya meninggal, maka diadakan acara seperti ini. Karena benar ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, "Illam takun waladan, kaifa yaf'alu ya Rasulullah?" Kalau orang tua saya atau orang tua kami telah meninggal, bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Maka Sayyidina Rasul Muhammad SAW mengatakan, "Fatasaddaq anhuma bil it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa yad'u biha." Hendaklah seorang anak meskipun orang tuanya meninggal bersedekah akan kedua orang tua tersebut bil it'amit ta'am, memberikan makan. Nah, saya stop di situ dulu aja lah. Asas kita ini, orang Islam ini Pak, sebetulnya dibangun atas dasar sedekah, saling mengasihi, saling mengasihi. Dan asasnya itu dibuktikan dengan acara makan-makan seperti ini. Kalau acara makan-makan biasanya waktu gembira saja, tetapi kematian juga makan-makan. Ada makannya enggak ini? Masalahnya di masjid. Saya tadi udah kecil hati ini, wah kalau makan-makan di masjid enggak mungkin. Tetapi saya ingat bahwa acara makan-makan ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan begini? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi dan ulamanya Yahudi. Jadi dia ini orang pinter. Anda tahu orang Yahudi ini orang pinter, Pak. Istilahnya ini orang ulamanya orang Yahudi, Anda bisa bayangkan bagaimana pandainya, bagaimana alimnya seorang Abdullah bin Salam.
hampir sama selip sedikit dengan Badrus Salam, cuman dia Abdullah Salam ya. Ini Abdullah bin Salam ini mengatakan supaya kita yakin, kata dia, awwalu sami'tu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa bil Madinah innahu qala. Pertama yang saya dengar ketika saya masuk Islam dan Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia mengatakan sesungguhnya, ya ayyuhan nas it'amut ta'am, wahai manusia, ayo makan-makan semuanya. Jadi yang didengar pertama ini omongan Nabi ini, Abdullah bin Salam, Nabi itu ngajak makan-makan, Pak. Suruh makan-makan kita ini, enggak lebih sudah. Mau gembira mau susah, pokoknya makan Jadi bukan acara resepsi pernikahan saja, acara orang meninggal makan-makan, Pak. Apalagi acara haul seperti ini, wajib hukumnya. Harus ada makan-makan. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, loh iya, saya karena keterbatasan ilmu saya bicara bab makan-makan saja. Karena ini paling disukai oleh sesepuh kita, Haji Pendi. Saya pernah dimarahi kemarin karena nggak ngomong makan-makan, ini repot ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mengatakan bahwa as-sadaqah ba'da dafni, sedekah setelah meninggalnya seseorang ini sampai dirinci. Yabqa thawab ila salasati ayyam, bisa pahalanya terus diterima oleh orang yang meninggal sampai 3 hari. Wa sadaqa salah satu ayyam yabqa thawaba ila yaumis sab'ah, dan sudah sedekah dilanjutkan sampai 7 hari, ini bisa terus menerus dicatat, ajak makan-makan ini, Pak, sampai 7 hari. Ini bisa didapat oleh yang meninggal, enggak putus amalnya, dapat pahala sampai 7 hari. Wa sadaqa yaumil sab'ah yabqa thawab ila ayyamis sabi', dan orang yang bersedekah sampai 3 sampai 7 hari terus menerus dapat pahala, enggak putus. Wa sadaqa yaumis sabi' yabqa thawab ila yaumi hamsa wa isrin, wa min hamsa wa isrin ila min arba'in yaum, wa min arba'in yaum ila mi'atil yaum, wa min mi'atil yaum ila alfa yaum. Jadi terus 3 hari 7 hari diputus sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari, bahkan bertahun-tahun urusannya mengasih makan kepada yang hidup. Karena ini bentuk sedekah yang mana sedekah ini tidak putus pahalanya untuk yang meninggal. Ini judulnya makan-makan aja ya. Tapi perlu diingat hadirin, ya, setelah acara ini kan kita belum makan. Sebelum ini kita ini diingatkan bahwa ini haul peringatan orang meninggal. Maka seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, hendaklah dia selalu ingat dengan kematian. Ini kita duduk di sini bukan acara kumpul-kumpul saja, tidak. Keluarga almarhum ini mendatangkan ulama, mendatangkan kiai, luar biasa. Ini mengajak kita untuk ingat dzikrul maut, mengingat kematian. Dzikrus sakaratul maut, ingat bahwa kita akan mengalami sakaratul maut. Sebelum mati itu ada sakaratul maut. Anda mengerti enggak ketika sakaratul maut ini, kata malaikat, ada Nabi mengatakan innas sakarat mi'ata jaldah. Sesungguhnya di dalam sakaratul maut seseorang umat, seorang manusia ini ada 100 cambukan, nggak main-main.
Dan setiap manusia pasti mengalami sakaratul maut. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, dimudahkan ketika sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat bagaimana sih rasanya sakaratul maut. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan bagaimana sakaratul maut. Dia mengambil cerita daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika Nabi Isa tadi sering menghidupkan orang mati. Nabi Isa ini diberi oleh Allah mukjizat yang luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Tetapi sekelompok orang-orang yang benci dengan Nabi Isa, orang-orang Yahudi Bani Israel tidak suka dengan Nabi Isa, lalu mendatangi Nabi Isa, "Wahai Isa, benar kamu hebat, bisa menghidupkan orang mati, tapi yang kamu hidupkan orang baru setahun meninggal, 2 tahun meninggal, mungkin sampai 10 tahun meninggal. Engkau bisa menghidupkan, apalagi cuma 2-3 hari meninggal, sangat mudah bagi kamu, wahai engkau, wahai Nabi Isa." Maka mendengar itu Nabi Isa mengatakan, "Terus maksud kamu apa? Saya disuruh membangunkan siapa? Orang meninggal siapa?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Bangunkan kepada kami Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam." Sam bin Nuh ini anak Nabi Nuh yang ingkar dengan Nabi Nuh, yang waktu itu diajak Nabi Nuh naik kapalnya, malah Sam bin Nuh naik ke gunung. Saya ingin selamat, diajak orang tuanya supaya terhindar dari bencana banjir, malah nggak mau naik ke gunung, maka dia tenggelam dan mati, tidak mengikuti ajaran ayahnya atau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka langsung Nabi Isa mencari kuburan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sampai ketemu. Maka di situ Nabi Isa diceritakan oleh Ka'ab bin Ahbar ini sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholatnya gimana Beb? Ya, bukan sholat seperti kita. Ya, karena syariatnya beda. Waktu itu belum seperti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bayangkan sholatnya seperti kita. Pokoknya diriwayatkan dia sholat 2 rakaat. Maka setelah ba'da sholat dia langsung berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, bangunkan Sam bin Nuh dengan keagunganmu." Maka langsung bangun Sam bin Nuh ini, bangun semuanya serba putih. Rambutnya putih, mungkin seperti Haji Pendek tadi. Air. Tapi putihnya asli, bukan semiran. Rambutnya putih, jenggotnya putih juga. Maka bangun, ditanya oleh Nabi Isa, "Wahai Sam bin Nuh, berapa tahun kamu meninggal ini? Sudah berapa lama kamu di dalam alam barzah ini?" Maka dijawab oleh Sam bin Nuh, "Saya ini meninggal sudah 4.000 tahun yang lalu." Maka ditanya oleh Isa, "Kaifa wajadtal maut?" Bagaimana rasanya ketika kamu mati? Bagaimana waktu kamu meninggal dunia itu? Bagaimana rasanya ketika nyawamu dicabut oleh malaikat Israel? Maka dijawab oleh Sam bin Nuh, "Ilal an, sampai sekarang, la tathab anni sakaratuhu wala hamatuhu." Sampai sekarang ini 4.000 tahun yang lalu sakarat saya, sakitnya masih terasa, pedih dan kerasnya ketika sakaratul maut ini sampai sekarang saya masih merasakan. Ini 4.000 tahun Pak, anaknya Nabi ini. Sakaratnya 4.000 tahun, sakitnya dan pedihnya, perihnya ini masih terasa. Maka sakaratul maut ini luar biasa. Terakhir Nabi Isa tanya, ini masalah rambut putih lagi. "Wahai Sam, emang rambut kamu dari dulu putih ya?"
Terus jenggot kamu itu putih dari dulu. Apa kata Sang Pintu? Tidak wahai Isa, saya ini rambut saya jadi putih karena kaget kamu bangunkan. Saya pikir saya dibangunkan karena ini hari kiamat. Maka saking kagetnya saya, berubah rambut saya yang hitam, jenggot saya yang hitam jadi putih semuanya. Maka hadirin rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita. Ayo, sebelum kita menemui ajal, manusia ini enggak langsung dicabut, Pak. Ada saat-saat sakaratul maut. Maka kembali, kalau Anda ketika sakaratul maut ini sudah istilahnya untuk beramal mungkin tidak bisa Anda lakukan lagi. Maka sebelum itu datang, maka banyaklah beramal ibadah, bertobat kepada Allah, tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam hari ini kita diajak ingat kepada seseorang yang meninggal. Dengan apa? Dengan mengundang kita, mengumpulkan kita, berkumpul, baca Quran, berdoa, dan yang tadi saya ngomong yang penting makan-makan tadi. Ini bentuk sedekah, Pak. Kenapa? Kalau kita di dalam Al-Quran jelas, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ini kalau ketika sakaratul maut ini minta waktu. Rabbi, apa kata Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fatasaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, seandainya bisa kamu perpanjang lagi, memberikan waktu untuk saya bisa hidup lagi, maka saya akan bersedekah. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Karena sedekah ini luar biasa, Pak. Fa'asaddaqa wa akun minas solihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Sayang, tetapi waktunya sudah tidak bisa melakukan ibadah saat-saat sakaratul maut. Maka jangan sampai kita yang hidup di sini malam hari ini dikasih pelajaran, diberikan nasihat sama guru-guru. Mudah-mudahan kita ingat, boleh kita ini hidup ya, membangun, memperkaya diri, tapi ingat yang terpenting bahwa kita ini pasti menemui ajal dan kematian. Dan pikirkan mulai sekarang apa yang kita bawa, apa yang kita tinggalkan untuk menjelang kematian. Karena kalau Anda terlalu lupa dengan kematian, maka bahaya. Karena kuburan ini, Pak, isinya cuma dua. Isinya kuburan ini cuma dua, sifatnya kuburan cuma dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqabru imma raudhatul min riyadil jannah wa imma hufratan min hufratin nar." Kuburan cuma dua isinya. Kalau tidak kebonan surga, naudzubillah, lubangnya neraka. Maka ini pilihan kepada kita. Mau pilih yang mana Anda? Kuburan kita ini nanti pilih yang mana? Mau kuburan kita atau kita pengen selamat menjadikan kuburan kita menjadi surga, kebonan surga, atau naudzubillah sebaliknya menjadi lubangnya neraka. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Kuburan kita menjadi kuburan raudhatun min riyadil jannah, dan insyaallah mudah-mudahan kita selamat daripada adab kubur sampai nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka seseorang yang bisa, yang setiap saat selalu ingat kematian, maka Nabi Muhammad mengatakan inilah orang yang cerdas. Inilah orang yang selalu banyak bahwa saya ini tidak lama lagi akan dijemput oleh malaikat Israel. Maka Nabi mengatakan bahwa Anda termasuk orang yang cendekiawan atau orang yang cerdas atau orang pintar. Menurut Nabi Muhammad, orang yang cerdas ini bukan berhasil dalam dunianya, itu kacamata dunia. Anda berhasil mengumpulkan harta, itu berhasil di dunia, belum tentu berhasil di akhirat. Itu kacamata zahir. Anda banyak membangun, uang Anda banyak di ATM, Anda sukses di dalam jabatan, Anda sukses di dalam usaha Anda,
itu belum tentu menjadi kesuksesan kita di akhirat. Tetapi yang dinamakan orang sukses, orang cendekiawan ini, kata Nabi Muhammad, karena sahabat bertanya, ya Rob, ya Rasulullah, anil atqiyas, siapa sih orang yang cerdas ini? Siapa yang dikatakan cerdas ya Rasulullah? Orang yang dikatakan cendekiawan, orang pinter, orang berhasil. Maka jawab Nabi, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil istidad dalikal al itqiyas dahabu bisyarafi dunya wa naimul akhirah. Ya Rasulullah, siapa sih yang Anda anggap cerdas ini? Siapa yang dikatakan orang yang pintar? Rasul mengatakan aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang selalu banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lil istidad, dan orang yang siap pintar menyiapkan untuk kematiannya. Maksudnya begini, kalau orang sekarang ini kan nunggu nanti sudah tua baru wasiat, padahal kita ini dianjurkan mulai sekarang berwasiat. Loh, saya masih muda, Beb. Ente muda. Apa muda nggak bisa mati? Sangat bisa. Maka tulis wasiat tadi itu. Mulai besok ambil kertas, tulis wasiat. Nanti kalau saya meninggal, jenazah saya akan disolati Kiai Fulan. Nanti ketika saya meninggal, rumah saya akan berikan anak saya Fulan. Nanti kalau saya meninggal, mobil saya kasihkan Fulan. Itu boleh dicatat. Sunnah ini. Jangan dianggap mau mati baru nulis wasiat. Ya kalau Anda ingat, sakaratul maut ini keras hadirin, dan dijadikan sumpah oleh Allah. Wan naziati harqa, demi malaikat maut yang sangat keras, sampai jadi sumpah. Israel ini Pak, kalau bukan orang soleh Pak, ya. Waduh, saya di Pasuruan itu ada kenal seseorang yang menjaga, kalau orang Cina mau mati sekarat itu Pak, dimasukkan kamar, dikunci. Terus gak didiamkan begitu, dijaga 1-2 orang. Itu ketika sakarat Pak, hancur semua itu kasurnya Pak, tingkahnya gak karu-karuan. Kenapa? Karena sakitnya sakarat. Kalau dia punya kungfu, terbang Pak, kayak Bruce Lee begitu. Waktu sakarat itu iya, kayak Jackie Chan begitu. Kenapa? Karena sakitnya, pedihnya waktu sakaratul maut, sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo perhatikan hadirin, melalui momen hari ini, acara haul ini, ayo kita tambah semangat ibadah kepada Allah, dekati Allah, taqwa Allah, agar kita masuk surga. Tidak harus Anda ini bagaimana, tidak. Allah tidak melihat sosial Anda. Allah tidak melihat keturunan Anda, nasab Anda, golongan apa Anda, tidak. Siapa yang bertakwa maka akan masuk surga. Wa uzlifatul jannah lil muttaqin, diciptakan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan untuk orang ganteng, bukan untuk orang kuat Pak, bukan nasab, bukan, tidak, tetapi lil muttaqin. Mudah-mudahan kita jadi orang muttaqin, amin ya robbal. Saya kira itu Pak, tidak lama-lama karena sudah ilmu saya sudah habis. Kalau kelihatan guru ini Pak, kita ini nggak boleh Pak melampaui guru, itu tidak ada adabnya. Maka saya cuma sedikit saja, dan mudah-mudahan sedikit manfaat. Tetapi nanti yang lebih manfaat akan disampaikan oleh Abah Hento, guru kita. Mudah-mudahan nasihat beliau kita bisa manfaatkan, kita bisa perbuat untuk setiap harinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di majlis ini kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum juga insyaallah tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ditempatkan yang setinggi-tingginya, diterima semua amal ibadahnya, dihapus dosa-dosanya. Dan juga orang tua kita juga melalui zikir kita, kiriman doa kita, orang tua kita yang meninggal juga mudah-mudahan mendapatkan sawab pahala juga di malam hari ini, dan orang tua kita gembira dengan kiriman doa kita semuanya, amin ya robbal. Dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
melalui majelis yang penuh berkah ini mudah-mudahan yang dulunya jauh dari Allah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan rezeki kita ditambah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita, diberikan kemanfaatan, keberkahan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh, ya, karena acara-acara ini Pak, ini dibuka Pak, pintu rahmat Allah ini Pak. Ya, jangan Anda kosong hati Anda untuk berdoa kepada Allah. Yang jomblo-jomblo yang enggak laku-laku ini, ya, mudah-mudahan malam hari ini, besok, tidak lama lagi akan dapat jodohnya. Yang laki-laki mendapatkan jodoh yang solihah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Kalau nggak dapat jodoh yang soleh, namanya aja soleh gitu aja nggak apa-apa ya. Dan insya Allah yang sudah kawin, sudah berumah tangga, bapak-bapak semuanya ini, jangan tambah lagi. Mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh wassolihah. Terutama kita doakan untuk keluarga almarhum, putra-putra almarhum, mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti jejak orang tuanya sampai terus menerus, sampai dilanjutkan oleh cucu-cucu beliau semuanya, amin ya robbal. InsyaAllah semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya robbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan dan kurang sopannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.